Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjawab soal ujian akhir semester yang diberikan oleh Bapak Ifatur Rahman. 1. Jelaskan teknik mendongeng bagi siswa sekolah dasar khususnya kelas rendah. Beberapa teknik mendongeng yaitu awal mendongeng. Di sini anak diajarkan kata-kata umum untuk merangsang kepekaan mereka terhadap dongeng yang akan disajikan atau diceritakan. Selain itu, anak diajak menyanyi terlebih dahulu sesuai tema yang akan diceritakan pada dongeng. Kemudian diajak menirukan suara-suara binatang sebagai tokoh utama cerita. 1. Vokal atau pengucapan atau peniruan suara. Di sini pengucapan harus baik dan lantang, seperti saat menirukan suara binatang. 2. Intonasi dan nada suara adalah keras lemahnya dan tinggi rendahnya suara. Penghayatan watak tokoh cerita. Di sini kita harus menguasai dan menghayati watak dalam tokoh dengan menirukannya dengan baik. 3. Ekspresi dapat dilihat pada raut muka pada pendongeng yang harus menghayati secara mendalam. 4. Gerak dan penampilan. Di sini mendongeng harus mampu menyuarakan suara dari semua tokoh tanpa ada yang sama pada gerak. Misalnya, pendongeng mampu mencontohkan misal membungkuk sambil menggerakkan badan apabila ada adegan seperti itu dalam dongeng. 5. Kemampuan komunikatif. Di sini pendongeng harus memahami tentang semua teknik tujuan mendongeng, di mana dia mendongeng, alat pelantara yang digunakan saat mendongeng, dan bagaimana caranya mendongeng. Soal 2. Bagaimana langkah menerapkan keterampilan produktif dan keterampilan reseptif pada siswa kelas rendah dalam salah satu jurnal mengenai penerapan pendekatan pengalaman berbahasa dalam pembelajaran bahasa di sekolah dasar kelas rendah dari Devita Furi. Di sini membahas bahwa pelajaran bahasa sangatlah penting, terutama aspek membaca dan menulis. 4. Keterampilan berbahasa yang disajikan dalam pengajaran bahasa Indonesia di sekolah meliputi keterampilan menyimak, keterampilan berbicara, keterampilan membaca, dan keterampilan menulis. Sebenarnya keterampilan tersebut dapat dibagi menjadi dua kelompok besar, yaitu keterampilan yang bersifat menerima reseptif yang meliputi keterampilan menyimak dan membaca, serta keterampilan yang bersifat mengungkapkan produktif yang meliputi keterampilan menulis dan membaca. Cara menerapkan keterampilan membaca, menulis, atau keterampilan produktif adalah dengan siswa dituntut dapat menyuarakan lambang-lambang bunyi bahasa tersebut. Untuk memperoleh kemampuan membaca diperlukan 3 syarat, yaitu kemampuan membunyikan A. Lambang-lambang tulis, B. Penguasaan kosakata untuk memberi arti, dan C. Memasukkan makna dalam kelahiran bahasa. Maka, adapun langkah-langkah dari model pembelajaran reseptif adalah sebagai berikut. 1. Pemberian bahan bacaan kepada siswa. 2. Penyajian bahan bacaan di kelas atau orang membacakan dan siswa yang lainnya mendengarkan atau menyimak. Begitu seterusnya. 3. Diskusi hasil bacaan dengan melalui tanya jawab. 4. Pemberian tugas seperti mengarang isinya yang relevan dengan bacaan atau membuat denah skema, diagram, ikhtisar, rangkuman, dan yang berkaitan dengan isi bacaan. 3. Bagaimana langkah Anda mengajarkan kepada siswa wacana deskriptif, persuasif, naratif, dan argumentatif pada siswa kelas tinggi? Referensi artikel dari di bawah ini karya Uyu Muawana yang berjudul Kemampuan Menulis Cerita di SD Menulis merupakan salah satu kemampuan yang perlu dimiliki oleh siswa sekolah dasar. Dengan memiliki kemampuan menulis, siswa dapat mengkomunikasikan ide, penghayatan, dan pengalamannya ke berbagai pihak terlepas dari ikatan waktu dan tempat. Wacana adalah satuan bahasa yang terstruktur secara lengkap yang disajikan secara teratur dan membentuk suatu makna yang disampaikan secara tertulis maupun lisan. Dalam peristiwa komunikasi secara lisan, dapat dilihat bahwa wacana sebagai proses komunikasi antara penyapa dan pesapa. Sedangkan dalam komunikasi secara tulis, wacana terlihat sebagai hasil dari pengungkapan ide atau gagasan penulis. Jenis wacana ada 4, yaitu deskriptif, persuasif, naratif, dan argumentatif. Cara mengajarkan wacana pada siswa kelas tinggi. Wacana deskriptif. Wacana deskriptif adalah wacana yang menggambarkan suatu sesuai dengan keadaan sebenarnya, sehingga pembaca dapat melihat, mendengar, mencium, dan merasakan apa yang dipahaminya itu sesuai dengan pikiran penulisannya. Tahapan menulis karangan deskripsi yaitu 1. Menentukan objek pengamatan, 2. Menentukan tujuan, 3. Mengadakan pengamatan dan mengumpulkan bahan, 4. Menyusun kerangka karangan, 5. Mengembangkan kerangka menjadi karangan. Wacana persuasi adalah wacana yang disusun penulis dengan tujuan akhir agar pembaca mau melakukan sesuai dengan apa yang dikehendaki penulis dalam wacana tersebut. Tahapan menulis karangan persuasif yaitu 1. Menentukan tema atau topik karangan,
2. Menentukan tujuan yang mendasari peristiwa atau masalah yang diceritakan. 3. Mengumpulkan data yang mendukung keseluruhan cerita. 4. Membuat kerangka karangan. 5. Mengembangkan kerangka karangan menjadi karangan yang menarik. Wacana naratif. Wacana ini berusaha menyampaikan serangkaian kejadian menurut urutan terjadinya dengan maksud memberi arti kepada sebuah kejadian atau serentetan kejadian dan agar pembaca dapat memetik hikmahnya dari cerita itu. Tahapan menulis narasi yaitu sebagai berikut. 1. Menentukan tema cerita. 2. Menentukan tujuan. 3. Mendaftarkan topik atau gagasan pokok. 4. Menyusun gagasan pokok menjadi kerangka karangan secara kronologis atau urutan waktu. 5. Mengembangkan kerangka menjadi karangan. Wacana argumentatif adalah wacana yang berusaha memberikan alasan untuk memperkuat atau menolak suatu pendapat, pendirian, atau gagasan. Jadi tahapan menulis karangan argumentasi sebagai berikut. 1. Menentukan tema atau topik permasalahan. 2. Merumuskan tujuan penulisan. 3. Mengumpulkan data atau bahan berupa bukti-bukti, fakta, atau pernyataan yang mendukung. 4. Menyusun kerangka karangan. 5. Mengembangkan kerangka menjadi karangan. Soal nomor 4. Kesatuan berbahasa merupakan cerminan dalam bertutur baik lisan maupun tulisan. Jelaskan apa saja yang harus dipahami untuk menjaga kesatuan berbahasa dalam pembelajaran. Menurut Sibarani, beliau menyampaikan bahwa kesantunan berbahasa sedikitnya dapat dilakukan dengan 5 cara. 1. Kita perlu menerapkan prinsip kesopanan dalam berbahasa, yakni sebuah prinsip yang berusaha untuk memaksimalkan kesenangan atau kearifan, keuntungan, rasa salut atau rasa hormat maupun pujian kepada orang lain, dan sebaliknya, meminimalkan hal-hal tersebut kepada diri sendiri. 2. Kesantunan berbahasa harus menghindarkan kata-kata dalam berkomunikasi. 3. Dalam upaya menghindari penggunaan kata-kata tabu, maka penggunaan eufemisme sangat disarankan. Eufemisme merupakan ungkapan yang halus sebagai pengganti segala kata yang dianggap tabu. 4. Kesantunan juga dapat tercapai dengan menggunakan pilihan kata yang honorifik. Honorifik adalah ungkapan hormat untuk berbicara dan menyapa orang lain. 5. Kesantunan juga dapat tercapai melalui penerapan tindak tutur tidak langsung yang disampaikan dengan menggunakan modus kalimat yang berbeda dari maksud kalimatnya. Soal nomor 5. Bahasa figuratif pada siswa sekolah dasar muncul karena 2 hal, yakni pembelajaran melalui kontekstual dan tekstual. Jelaskan perbedaan pembelajaran kontekstual dan tekstual. Referensi jurnal Al-Muta'aliyah STAI Darul Kamal NW Kembang Kerang volume 1 tahun 2018. Pembelajaran kontekstual adalah konsep belajar yang membantu guru mengaitkan konten mata pelajaran yang diajarkan dengan situasi dunia nyata siswa dan memotivasi siswa untuk membuat hubungan antara pengetahuan yang dimilikinya dengan penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Contoh, pembelajaran kontekstual adalah dengan melakukan kerja kelompok, siswa akan diskusi dan saling mengoreksi satu sama lain. Yang kedua, pembelajaran tekstual adalah pembelajaran yang memposisikan proses belajar mengajar sebagai proses transformasi distribusi teks dari teks kepada siswa lewat para guru. Contoh pembelajaran tekstual yaitu siswa mempelajari materi tertulis yang ada pada buku teks atau buku pelajaran. Soal nomor 6. Sebutkan dan jelaskan pemanfaatan media tradisional dan media berbasis teknologi dalam keterampilan menyimak bagi siswa kelas tinggi. Sumber jurnal dari Novia Windas STKIP PGRI Banjarmasin. Pemanfaatan media tradisional dalam keterampilan menyimak bagi siswa kelas tinggi yaitu media tradisional. Media tradisional, media pembelajaran yang dapat digunakan media panggung boneka. Panggung boneka termasuk media tradisional realita manipulatif, yakni suatu tempat yang digunakan untuk mementaskan atau menampilkan suatu cerita dengan tokoh-tokoh boneka yang memerankannya. Dan yang kedua adalah media wayang kertas. Media wayang kertas merupakan salah satu contoh media pembelajaran 2 dimensi yang termasuk dalam kategori media tradisional yang berbentuk media visual karena bentuknya merupakan gambar atau foto sebagai wujud tokoh wayang. Selain itu, fungsi media wayang memiliki fungsi yang tepat apabila digunakan dalam kegiatan menyimak cerita. Karena wayang kertas ini dapat menghadirkan peserta didik kepada konsep abstrak seperti memahami sebuah cerita. Wayang kertas dapat memberikan pengalaman yang langsung pada peserta didik dan melibatkan panca indera peserta didik dalam kegiatan bercerita.
Pelibatan panca indera melatih peserta didik untuk lebih peka dan membuat pembelajaran lebih berkesan di benak peserta didik. Yang kedua, media berbasis teknologi. Media pembelajaran aspek menyimak dalam pembelajaran menyimak. Media yang digunakan yaitu radio, tape recorder, atau televisi. Contoh, guru membacakan satu cerita dari sebuah wacana. Siswa mendengarkan dan dapat menceritakan kembali cerita tersebut dengan bahasanya sendiri. Siswa menceritakan pengalamannya saat liburan, yang lain mendengarkan radio. Siswa diberi tugas mendengarkan berita, drama, dan radio. Dengan tape recorder, guru dapat mendengarkan rekaman puisi, drama, pidato, dan lain-lain yang berkaitan dengan materi yang diajarkan. Dengan media TV, guru juga dapat menugaskan siswa untuk menyimak wawancara, dialog, ataupun berita, kemudian mempresentasikan hasil simakannya di depan kelas. Jurnal Pendidikan Bahasa dan Sastra tahun 2013. Soal ke-7. Jelaskan teknik membacakan puisi untuk membedakan tekanan intonasi, lafal, jeda yang sesuai dengan suasana serta pesan yang ada dalam puisi. Menurut referensi yang saya temukan, tekanan nada adalah keras lunaknya mengucapkan suatu suku kata. Tekanan berfungsi untuk memberi nada khusus pada kata-kata tertentu. Yang kedua, B. Intonasi adalah naik turunnya lagu kalimat. Perbedaan intonasi dapat menghasilkan jenis kalimat yang berbeda, yakni kalimat bertanya, kalimat berita, kalimat perintah, atau kalimat seru. Penggunaan intonasi dalam puisi sangat penting agar pembacanya itu tidak monoton sehingga pendengar pun lebih tertarik. C. Lafal adalah cara seseorang atau sekelompok orang dalam satu masyarakat bahasa dalam pengucapan bunyi-bunyi bahasa, antara lain A, C, F, H, U. Pelafalan seseorang dalam berbahasa seringkali berbeda dengan orang lain. Berdasarkan pelafalan itu pula kita bisa mengetahui asal daerah seseorang, karena memang beberapa kelompok masyarakat memiliki kelompok 12 pelafalan yang khas. D. Jeda. Jeda adalah hentian arus ujaran dalam pembacaan puisi yang ditentukan oleh peralihan larik. Jeda berpengaruh pada jelas tidaknya maksud suatu kata atau larik. Oleh karena itu, sebelum bacaannya kita perlu menandai puisi itu berdasarkan satuan-satuan maknanya. Penandaan itu biasanya menggunakan tanda garis miring. 8. Jelaskan langkah penggunaan model bermain peran dalam meningkatkan keterampilan berbicara. Materi bermain drama sederhana pada siswa sekolah dasar. Jelaskan berdasarkan langkah-langkah model bermain peran aplikasinya. Bermain peran atau role playing adalah metode pembelajaran yang di dalamnya terdapat perilaku pura-pura atau berakting dari siswa sesuai dengan peran yang telah ditentukan, di mana siswa menirukan situasi dari tokoh-tokoh sedemikian rupa dengan tujuan mendramatisasikan dan mengekspresikan tingkah laku, ungkapan, gerak-gerik seseorang dalam hubungan sosial antar manusia. Menurut UNO 2007 terdapat 7 langkah dalam pelaksanaan model pembelajaran bermain peran, yaitu memilih peran. Memilih peran dalam pembelajaran tahap ini, peserta didik dan guru mendeskripsikan berbagai watak atau karakter, apa yang mereka suka, bagaimana mereka merasakan, dan apa yang harus mereka kerjakan. Yang kedua, menyusun tahap-tahap peran. Menyusun tahap-tahap baru. Pada tahap ini, peran pemeran menyusun garis-garis besar adegan yang akan dimainkan. 3. Menyiapkan pengamat. Menyiapkan pengamat, sebaiknya pengamat dipersiapkan secara matang dan terlibat dalam cerita yang akan dimainkan agar semua peserta didik turut mengalami dan menghayati peran yang dimainkan dan aktif mendiskusikannya. 4. Pemeran. Pada tahap ini, para peserta didik mulai beraksi secara spontan sesuai dengan peran masing-masing. 5. Diskusi dan evaluasi. Setelah melakukan peran, langkah berikut adalah analisis dari bermain peran tersebut. Yang 6. Membagi pengalaman dan mengambil kesimpulan. Pada tahap ini, peserta didik saling mengemukakan pengalaman hidupnya dalam berhadapan dengan orang tua, guru, teman, dan sebagainya. Soal 9. Jelaskan kesulitan atau kendala yang dialami guru dalam melakukan pembelajaran keterampilan berbahasa Indonesia di sekolah dasar dari temuan artikel jurnal nasional dan internasional. Jawabannya, pelajaran Bahasa Indonesia adalah mata pelajaran wajib sekolah dasar. Bahasa Indonesia merupakan mata pelajaran yang dapat dipelajari secara langsung dalam kehidupan sehari-hari. Namun, banyak siswa menganggap pelajaran Bahasa Indonesia merupakan pelajaran yang sulit.
Siswa dirasa kurang mampu untuk mempelajari bahasa Indonesia. Salah satu kesulitan belajar bahasa Indonesia menurut siswa yaitu karena materi bahasa Indonesia cenderung banyak menulis. Kesulitan belajar bahasa Indonesia yang dialaminya menyebabkan para siswa kurang antusias dalam menerima pelajaran. Guru bahasa Indonesia SD diharapkan dapat memberikan kondisi pembelajaran yang menarik dan menyenangkan yang akan mengatasi kesulitan belajar. Kesulitan-kesulitan yang sering dihadapi siswa sekolah dasar dalam menghadapi pembelajaran bahasa Indonesia, kesulitan dalam memahami teks dan juga kesulitan dalam memahami keterampilan berbahasa pada materi bahasa Indonesia tersebut. Hal ini juga disebabkan oleh beberapa faktor, baik faktor internal maupun eksternal dari siswa. Kesulitan belajar antar siswa yang satu dengan siswa yang lainnya tidaklah sama. Hal ini sangat tergantung pada pemahaman siswa tentang sesuatu materi yang dipelajarinya. Secara lebih khusus, Sujono mengemukakan tentang kesulitan-kesulitan siswa dalam mempelajari bahasa Indonesia, yaitu 1. Kesulitan dalam menggunakan konsep, 2. Kesulitan belajar dengan menggunakan prinsip, dan yang terakhir, kesulitan dalam menentukan soal esai.